Oke, halo, selamat malam buat semua ya. Balik lagi sama channel Indosec Hack Cyber Security ya kan. Oke, di sini dengan saya sendiri ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang video yang kemarin saya upload ya, yang awal aku upload. Nah, di sini aku mau ngebahas gimana caranya safety buat keamanannya. Gimana sih cara ngatasin link phishing dan sebagainya, gimana sih cara ngamaninnya kayak gitu bang. Kalau udah kepencet nih, kita nggak sengaja mencet, gimana sih ngatasinnya. Nah kayak gitu. Mungkin pada malam hari ini aku coba buat ini ya, bahas semua. Nah, terkait masalah link phishing dan link sebagainya. Nah, untuk skrip saya yang ini, nah pada kali ini bakal aku bahas sih cara safety buat keamanannya terutama ya. Oke, di sini saya sudah nyiapin. Nah, ini yang ke satu, gimana sih cara ngamaninnya? Itu lihat bagian protokol dari sebuah link. Nah, ini protokolnya jelas apa enggak gitu. Dan protokol link itu ada dua macam, contohnya HTTPS dan HTTP. Untuk yang ini kan HTTP. Website yang menggunakan HTTPS atau bisa disebut Hypertext Transfer Protocol Secure lebih terpercaya. Kalau yang ini HTTPS itu lebih terpercaya dan aman dibandingkan yang menggunakan HTTP. Nah, paham kan? Hal ini karena autentikasi dan komunikasinya telah transkripsi. Jadi, salah satu indikator keamanan sebuah website adalah memakai sertifikat SSL atau bisa disebut juga Secure Socket Layer. Nah, itu Secure Socket Layer atau SSL itu apa sih bang? Nah, di sini bakal gue bahas juga ya. Saya udah nyiapin sebuah gambaran ya ini. Nah, apa itu sih SSL? Nah, saat ini banyak website yang telah menggunakan SSL, bukan tanpa alasan kayak gitu. Melainkan SSL ini memiliki banyak sekali manfaat tersembunyi dari berbagai aspek. Contohnya seperti keamanan, bisa dibilang kayak udah terverified keamanannya gitu loh. Terus SEO dan lain-lain. Contohnya, nah ini HTTP tidak mempunyai keamanan atau ibarat kata perizinan gitu loh, tanpa sertifikat yang namanya SSL. Ibarat kata, alangkah lebih baiknya menggunakan SSL untuk pengguna atau pembikin website. Nah, yang kedua, perhatikan bagian hostname. Nah, dalam sebuah link setelah protokol adalah hostname, biasanya disebut juga domain name. Nah, misalnya nih, bentar, saya searching ya. Misalnya, nah saya searching nih, misalnya universitas gitu ya. Misalnya, nah seperti contoh misalnya ini link www.ui.ac.id. Nah, maka domain namanya itu ui.ac.id. Nah, terus biasakan untuk selalu mengakses dari link dengan domain yang resmi gitu. Seperti contoh GoID. Go itu government, digunakan pada situs resmi pemerintah. Untuk ACID, AC
Akademi digunakan pada suatu situs resmi lembaga pendidikan tinggi, akademi, dan universitas. Contohnya UI ACID, Universitas Indonesia gitu kan. Nah, yang ketiga, perhatikan deskripsi dari link yang dikirimkan, bahkan cara mereka meminta Anda memencet link dan sebagainya gitu kan. Kan biasanya ada tuh dimanipulasi gini gitu. Coba pencet ini, coba pencet ini. Nah, itu kalian kembali lagi yang ke nomor 1 atau 2 gitu kan. Jadi pahami dulu, lihat protokol linknya, perhatikan bagian hostname-nya. Nah, itu kalian harus bisa membedakan. Yang keempat, tampilan halaman website kurang profesional. Contohnya kalau dari sebuah link. Nah, kan ini terlihat asal-asalan, localhost name. Nah, itu terlihat asal-asalan karena menggunakan skrip gratisan. Banyak typo, kesalahan penulisan, tata bahasa, dan ejaan yang buruk gitu. Tidak mencantumkan kontak yang bisa dihubungi atau bisa disebut call center. Nah, namun ada juga yang dibuat semirip mungkin dengan situs aslinya. Nah, yang kelima, yang paling bahaya nih, jangan sampai dapat link yang meminta masukan data pribadi. Jadi dari situs-situs resmi seperti GoID, ACID, SCHID itu nggak pernah minta untuk memberikan data pribadi yang spesifik mungkin. Nah, kayak gitu. Jika Anda diminta untuk login, memasukkan username, password, akun, setelah login sering di redirect atau dialihkan ke halaman awal, maka berhati-hati gitu. Biasanya kan login di Gmail gitu kan, Gmail atau mungkin ini deh, Instagram. Nah, itu login, linknya itu link phishing, itu otomatis di redirect ke halaman utama. Kalau nggak gitu langsung ngeblank warna putih. Kalau nggak gitu bisa jadi semacamnya gitu, jadi nggak langsung masuk ke Instagramnya, itu biasanya link phishing. Maka hati-hatilah gitu. Contoh bang, caranya ngatasin kalau gitu udah kita terjadi ngasih data gini gitu, atau udah mencet gimana sih? Segera ganti password Anda melalui situs resmi, contohnya situs resminya Instagram gitu. Nah, itu jadi langsung diganti, langsung dirubah, diamanin sebelum si hacker atau peretas ini yang bikin phishing itu mengeksekusi, ibarat kata ya, merubah semua gitu. Ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah sebuah link adalah phishing kayak gitu. Nah, caranya ngecek link itu phishing atau lain sebagainya itu bisa mengecek menggunakan voice domain. Nah, voice domain itu apa? Ini sebentar aku kasih contoh ya. Di sini voice domain. Nah, ini kan ada voice domain. Ini menggunakan terminal. Coba kita cari yang online ya. Online. Nah, ini. Nah, contohnya dari project aku ya, https lokal open link. Salah. Sorry. Kok bisa open link? Salin. Nah, dicek nih di sini paste. Coba di sini aman apa enggak gitu. Nah, ini localhost, ini voice, DNS, seminar domain, regis data. Nah, di sini bisa dicek. Jadi gimana sih ini, dari mana sih ini website? Nah, contohnya itu bisa menggunakan voice, menggunakan tools online yang lain gitu, mencari lewat situs penyediaan fakta, cek fakta, DLL gitu. Nah, mungkin cukup
ini aja yang bisa saya share tentang safety buat keamanannya, safety buat ngejaganya itu gimana sih. Nah itu, semoga cara sederhana di atas dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi yang lain. Oke, thank you guys, salam dari saya kan, terima kasih.